kita berjumpa lagi dalam acara musik bagi anak-anak. Wah, kita sudah belajar ya 2 lagu yang sangat indah dari karya Mesaya Oratorio. Hari ini sesuai janji, kita akan membahas satu karya berjudul I Know That My Redeemer Liveth. Itu adalah satu karya dari Mesaya Oratorio bagian ketiganya. Jadi Mesaya Oratorio itu dibagi jadi 3 bagian, 3 part. Part yang pertama kemarin satu lagu kita sudah bahas, Glory to God. Lalu part kedua kita sudah bahas berjudul Lift Up Your Heads All Ye Gates, salah satu lagunya. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan bahas satu lagu berjudul I Know That My Redeemer Liveth. Nah, lagu ini bercerita tentang apa sih? Lagu ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa Yesus yang kita percaya itu betul-betul Yesus yang sudah bangkit. Jadi orang Kristen itu percaya Yesus yang mati, betul nggak? Betul, Yesus mati. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Orang Kristen itu percaya bahwa Yesus yang mati itu juga sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang jadi pengharapan besar bagi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, kata Paulus, iman kita itu sia-sia. Buat apa kamu percaya sama orang yang mati? Justru karena Yesus sudah bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Nah, lagu ini diambil bagian depannya dari Ayub pasal ke-19. Dari kitab Ayub pasal ke-19 ayatnya yang ke-25. Nah, dalam kitab ini Ayub itu menyatakan sebuah pernyataan iman. Dia berkata bahwa aku percaya bahwa penebusku hidup. Dan meskipun tubuhku ini adalah tubuh yang rapuh, aku akan segera mati. Aku mungkin sakit-sakitan dan aku mungkin tidak ada lagi di dunia ini. Dan bahkan tubuhku ini ketika aku dikuburkan akan dimakan oleh ulat-ulat, akan hancur dengan sendirinya. Tapi aku percaya aku akan tetap melihat penebusku yang sudah bangkit itu, penebusku yang hidup itu dengan tubuh. Maksudnya apa melihat penebus dengan tubuh? Nah, Handel di dalam bagian ini mencampurkan 2 ayat, menggabungkan 2 ayat. Yang pertama dari Ayub pasal ke-19 dan yang kedua dia ambil dari kitab 1 Korintus. Nah, di dalam kitab 1 Korintus, Paulus mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu bukan hanya rohnya saja yang bangkit. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Yesus yang bangkit itu hanya rohnya saja yang bangkit, tubuhnya tetap mati. Itu salah total. Yesus waktu bangkit, dia bangkit juga dengan tubuhnya. Makanya kalau kalian lihat waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Kok murid-murid bisa lihat Tuhan Yesus? Kalau roh kan gak bisa kelihatan. Karena memang Yesus bangkit dengan tubuhnya. Lalu bahkan Thomas waktu melihat Yesus yang sudah bangkit, Thomas itu bisa melihat tanda paku di tangan Tuhan Yesus. Dan bahkan dia bisa melihat lubang yang ada di lambungnya Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati, Yesus kan dipaku tangannya, kakinya, dan setelah itu lambungnya itu ditusuk. Nah, Thomas waktu melihat Yesus yang bangkit, kok dia bisa lihat? Kok dia bisa tahu itu Yesus? Karena Yesus bangkit dengan tubuhnya, tubuh yang ada bekas lukanya menunjukkan bahwa itu betul-betul Yesus. Ada luka di lambungnya, itu pasti Yesus, tidak mungkin orang yang lain. Karena hanya Yesus yang mati saat itu yang ada lubang di lambungnya dan ada lubang di tangan dan di kakinya. Nah, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang bangkit juga dengan tubuhnya. Dengan tubuh apa? Paulus bilang dengan tubuh kemuliaan. Kenapa Yesus harus bangkit dengan tubuhnya? Emang gak bisa Yesus cuma bangkit dengan rohnya saja? Paulus bilang gak bisa. Namanya bangkit berarti semuanya bangkit. Jadi tubuhnya juga bangkit. Kenapa penting Yesus bangkit dengan tubuhnya? Karena Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang sulung. Loh, kalau ada yang sulung berarti ada adik-adiknya. Seperti kita di rumah ya, kalau misalnya kita punya adik-adik dan kita adalah anak yang paling tua, kita disebut sebagai anak sulung. Kenapa disebut anak sulung? Karena saya paling tua. Saya punya adik-adik di bawah saya. Nah, demikian juga kebangkitan Yesus disebut sebagai kebangkitan yang sulung. Dia bangkit pertama kali. Berarti
Ada yang akan bangkit lagi setelah Yesus? Ada. Siapa? Paulus bilang semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, mereka juga akan bangkit. Seperti apa kita akan bangkit? Kita juga akan bangkit. Paulus bilang kamu akan bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan tubuhnya, dia bisa dikenali. Demikian juga ketika kamu mati nanti, kamu akan dibangkitkan lagi dengan tubuhmu. Wah, jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kita. Betul, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kita. Apakah kita akan saling mengenal satu dengan yang lain? Kemungkinan besar iya, karena waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, murid-murid bisa mengenali dia. Demikian juga kita akan bisa saling mengenali teman-teman kita, sesama kita, dan terlebih kita akan bisa mengenali Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dengan tubuhnya. Nah, di dalam lagu ini Handel menggabungkan dua ayat yang indah tadi, menunjukkan satu konsep yang sangat baik. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Dia hidup, dia punya tubuh, yaitu tubuh kebangkitan. Dan meskipun tubuh kita yang saat ini akan segera hancur, kita akan segera mati, kita akan bisa sakit. Dan kita akan, ketika kita mati, kita mungkin dikuburkan dan tubuh kita akan hancur di dalam tanah. Kata Paulus, tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan. Waktu kita dibangkitkan, kita akan melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu dengan apa? Dengan mata kita sendiri. Dengan tubuh kita, kita akan mendengar suara waktu Yesus datang. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus dengan mata kita. Dan bahkan kita akan bersekutu dengan Tuhan Yesus juga dengan tubuh kita. Bukan hanya rohnya dong. Ini pengharapan yang sangat besar bagi semua orang Kristen. Bahwa nanti kita akan bisa merasakan bersekutu dengan Tuhan. Betul-betul merasakan persekutuan yang sangat utuh, persekutuan yang sangat indah. Yaitu dengan tubuh kita. Handel melukiskannya dengan sangat indah di dalam lagu ini. Waktu Handel menuliskan kalimat pertama, dia menggunakan nada yang dari rendah lalu tinggi. Seperti, I know that my Redeemer liveth. Nah, kalimat ini Handel pakai not yang sangat-sangat meyakinkan bahwa aku percaya. I know, aku percaya, bukan I know atau ragu-ragu, tidak. Kita dengan penuh keyakinan kita percaya bahwa penebus kita sudah bangkit. Dan nanti kalau kalian perhatikan kata-kata selanjutnya ya, misalnya seperti and the worms destroyed his body. Meskipun cacing-cacing di dalam tanah akan merusak tubuh kita waktu kita dikuburkan dan kita mati, tapi Handel menuliskan di dalam lagunya, yet in my flesh, tetapi dengan tubuhku ini, shall I see God, aku akan melihat Tuhan. Dan bahkan dia ulangi lagi kalimat itu, yet in my flesh shall I see God. Aku betul-betul akan melihat Tuhan dengan tubuhku. Wah, satu pujian yang sangat-sangat indah. Yuk kita dengarkan bersama karya ini, I know that my Redeemer liveth.
Ya, sebuah pujian yang sangat-sangat indah dan menunjukkan keyakinan yang sangat kuat bahwa kita semua orang Kristen ini kita percaya pada Yesus yang bangkit. Dan kita akan bangkit juga seperti dia. Kebangkitan dia adalah kebangkitan yang sulung, kebangkitan pertama. Dan kita yang percaya padanya juga akan dibangkitkan.
Karena itu kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan lagi. Kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah anak-anak, pujian yang sangat indah ini diukir oleh orang di makamnya Handel. Jadi ketika Handel mati, dia dikuburkan di Westminster Abbey, di salah satu gereja besar di Inggris, Westminster Abbey. Di sana ada satu batu yang bagus, mereka punya tembok batu yang besar ya, ada kolom-kolomnya, ini milik siapa, milik siapa. Ada satu yang dikhususkan untuk Handel, karena Handel dikubur di sana. Satu batu itu diukir seorang pria yang sedang memegang gulungan kertas. Gulungan kertas yang bertuliskan Mesaya. Dia adalah Handel. Dia adalah orang yang pernah menuliskan satu karya yang sangat besar, yaitu Mesaya Oratorio. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan yang sangat indah. Bertuliskan, I know that my Redeemer liveth. Menunjukkan bahwa Handel adalah satu orang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Dia percaya. Meskipun dia mati, tubuhnya sekarang ada di Westminster Abbey, sudah dikuburkan, mungkin sudah rusak. Tapi dia yakin dan percaya bahwa dia akan dibangkitkan lagi. Dan dia akan melihat Tuhan Yesus penebusnya itu nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Dia akan melihat Yesus dengan tubuhnya. Demikian juga dengan kita semua. Satu pujian yang sangat indah ya. Nah anak-anak, minggu depan kita akan bahas satu karya lagi yang terakhir dari seri Mesaya Oratorio ini. Satu lagu ini adalah lagu penutup dari Mesaya Oratorio berjudul Worthy is the Lamb. Nah jangan lupa minggu depan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Sampai jumpa.